Randy, guru induk, di sini untuk teknis ini tidak lulus passing grade, meskipun untuk manajerial dan sosiokultural di sini dia lolos passing grade. Kemudian untuk wawancara juga lolos passing grade, otomatis di sini dia tidak lolos. Kemudian, nah Citra meskipun dia passing grade, maka dia tidak akan bisa mengisi kekosongan formasi yang ada di sini. Ini adalah keistimewaan dari tes P31 yang masih sangat memihak, yaitu guru honor di sekolah induk, teman-teman. Selanjutnya kalau misalkan tes tahap 2 itu kira-kira bagaimana? Apakah guru honor sekolah induk masih mendapatkan prioritas yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada sobat-sobat yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 1. Bagi sobat-sobat yang belum lolos untuk tes P3K tahap 1, harap bersabar ya, karena nanti masih ada tes tahap 2 dan juga tes tahap 3. Sobat semuanya, sebagai gambaran untuk pelaksanaan tes tahap 2, tentunya dari sekarang itu kita harus bisa mengatur teknik dan juga strategi ya. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan membahas yaitu terkait tentang tes P3K Guru tahap 2. Itu akan terjadi persaingan antara guru induk dan juga guru non induk, teman-teman. Nah, kira-kira masihkah ada penguncian formasi dan juga keistimewaan untuk kelulusan untuk guru induk, ataukah nanti sudah masuk dalam pertarungan bebas? Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwa untuk peserta ujian P3K Guru tahap 2 itu terdiri dari guru honor sekolah negeri dan juga guru honor yang K2 yang tidak lulus pada tes P3K tahap 1. Kemudian mereka memilih formasi kembali ya. Kemudian kita akan mendapatkan saingan yaitu guru honor dari sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, keempat inilah yang nanti akan menjadi peserta tes P3K Guru tahap 2. Jika pada tes P3K Guru yang tahap 1, guru sekolah induk itu diutamakan untuk lulus, dan jika dia tidak lulus, maka formasi tersebut tidak akan diisi oleh guru dari sekolah lain. Itu adalah untuk peraturan tes yang tahap kedua. Kira-kira untuk peraturan tes tahap kedua itu bagaimana? Apakah masih menggunakan sistem yang seperti ini? Ataukah sistemnya berubah menjadi seperti ini? Artinya guru sekolah induk itu bisa saja tergeser dari guru pendaftar dari sekolah lain atau juga lulusan PPG. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, kita akan membandingkan sistem seleksi P3K Guru yang tahap 1 dan juga tahap 2, teman-teman. Yang mana di sini kalau misalkan kita cuplik, kita baca kembali Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021. Untuk seleksi kompetensi 1 itu diikuti oleh honorer K2 dan juga guru sekolah negeri. Tentunya kita memahami bersama terkait tentang pasal 29 ayat 2 poin A dan juga poin B yang di sini diperjelas, teman-teman, untuk seleksi P3K Guru yang tahap 1. Melalui surat edaran dari Kemenpan RB tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 untuk jabatan fungsional guru. Sebelum nanti kita membuat simulasi, teman-teman, kita baca kembali ya untuk surat edaran ini. Poin kedua, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 yaitu wajib mendaftar di sekolah tersebut selama serdik dan atau kualifikasi pendidikannya itu sesuai. Jabatan yang sudah dilamar ini tidak bisa dilamar oleh peserta lain. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Selanjutnya pada poin 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 itu terdiri lebih dari satu formasi, teman-teman, dari guru honorer yang ada di sana, maka pendaftar dari sekolah lain itu bisa mendaftar di sekolah tersebut. Dikarenakan untuk sistemnya itu tidak terkunci, teman-teman. Selanjutnya pada poin ke-6, pelamar sebagaimana dimaksud tersebut itu nanti akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama itu terdiri dari guru yang mengajar di sekolah tersebut dan juga kelompok kedua berisi dari pelamar yang berasal dari sekolah lain. Selanjutnya di sini pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi dengan untuk mengisi kebutuhan formasi ya. Nah, sebanyak sisa kebutuhan dari guru sekolah induk itu adalah untuk peraturan yang tahap 1. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi, itu hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini misalkan ada dua sekolah.
yaitu SDN Sejahtera 2. Di sini terdiri hanya ada satu guru honorer yang bisa melamar. Kemudian di sini ada 2 formasi. Sementara itu di sini ada SD2, ini ada 2 guru honorer, tidak ada formasi. Nah, di sini karena di sini hanya ada satu guru honorer, sementara untuk formasinya ada 2. Di sini sistemnya itu masih terbuka, teman-teman. Yang mana di sini ASIS hanya bisa mengunci satu formasi saja ya. Sehingga pada menu pencarian ketika teman-teman di SD Sejahtera 2 ini memilih formasi, maka melalui sistem di sini masih muncul. Nah, sehingga nanti akan bisa didaftar ya dari sekolah ini. Sehingga singkat kata di sini Randy dan Citra itu bisa mendaftar di sini. Selanjutnya, ini adalah untuk ketentuan yang tes tahap 1. Itu misalkan yang seperti ini. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan surat edaran dari BKN tersebut untuk yang tes PTKK Guru tahap 1, jika ASIS ini passing grade, maka otomatis beliau bisa mengisi kekosongan formasi 1 yang ada di sekolah induknya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui yaitu dari 2 kelompok ini bersaing dengan kelompoknya masing-masing. ASIS dari sekolah induk ini bersaing dengan dirinya sendiri karena dia tidak memiliki saingan di sekolahnya untuk memperebutkan satu formasi. Kemudian untuk Citra dan juga Randy, di sini mereka pendaftar dari sekolah lain. Di sini Randy dan Citra ini bersama-sama bersaing, teman-teman. Jadi mereka tidak bersaing dengan ASIS. Nah, jadi di sini nanti untuk yang tes P3K tahap 1, ASIS lolos passing grade ini mengisi kebutuhan formasi yang ada di sini. Kemudian untuk Randy dan Citra ini nanti karena mereka sama-sama passing grade, ini nanti akan di ranking, teman-teman. Di ranking siapa yang mendapatkan nilai tertinggi ini mengisi kekosongan formasi yang ada di SDN Sejahtera 1. Selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua, misalkan di sini untuk kemungkinan pertama ini tidak berlaku. Nah, di sini setelah dilakukan tes P3K Guru yang tahap 1, maka diperoleh hasil yang seperti ini, teman-teman. Nah, ASIS ini tidak lolos passing grade, otomatis dia tidak bisa mengisi kekosongan formasi yang ada di SDN Sejahtera 1. Nah, di sini Randy ini tidak bisa bersaing dengan ASIS karena di sini peringatan tunggal tuh yang dimaksud adalah seperti itu ya. Jadi Randy ini bersaing dengan Citra. Randy dan Citra ini nanti yang satu akan di ranking. Nah, akan di ranking, maka yang nilainya lebih tinggi akan bisa mengisi kekosongan formasi yang ada di sini, namun hanya satu. Misalkan di sini yang lolos itu adalah yang Randy, teman-teman. Nah, Citra meskipun dia passing grade, maka dia tidak akan bisa mengisi kekosongan formasi yang ada di sini. Ini adalah keistimewaan dari tes P3K 1 yang masih sangat memihak, yaitu guru honor di sekolah induk, teman-teman. Selanjutnya kalau misalkan tes tahap 2 itu kira-kira bagaimana? Apakah guru honor sekolah induk masih mendapatkan prioritas yang seperti ini? Menurut paragraf ke-9 seleksi kompetensi 2, yaitu pasal 33, untuk pelamaran itu terdiri dari K2, kemudian guru sekolah negeri yang tidak lolos pada tes tahap 1, ditambah dengan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Jadi di sini nanti untuk pelamarnya itu menjadi 4 itu. Artinya sekolah induk nanti akan bisa diserang, teman-teman, oleh pendaftar dari guru sekolah swasta maupun lulusan PPG. Untuk K2 dan guru honor sekolah negeri yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 bisa memilih formasi yang kedua ya. Bisa memilih formasi di sekolah asal dan juga bisa memilih formasi di sekolah lain. Kemudian untuk guru swasta dan lulusan PPG ini memilih formasi untuk yang pertama kalinya. Nilai yang diperoleh ini nanti diperoleh dari nilai seleksi kompetensi 1 dan juga seleksi kompetensi 2. Artinya bagi teman-teman yang telah mengikuti seleksi kompetensi 1 dan lolos passing grade ini nanti masih bisa dipakai, teman-teman, untuk nilai kalian asalkan di sini nilainya lebih tinggi ya dari kompetensi 2. Namun di sini ada persyaratan. Nilai seleksi kompetensi 1 yang bisa dipakai ini adalah yang pertama harus memenuhi ambang batas, yang kedua pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Kemudian terkait dengan penilaian, teman-teman. Dan di sini pada ayat yang keempat, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya berlaku dan dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi teman-teman untuk yang seleksi kompetensi 2 ini wajib memenuhi ambang batas lagi ya.
Nah, di sini untuk ketentuan penilaian yang di seleksi kompetensi 2, nah di sini adalah dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuannya ini nanti akan diurutkan di ranking sesuai dengan urutan. Yang mana didasarkan pada teknis yang paling tinggi, kemudian kalau misalkan masih sama, ini didasarkan pada kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kalau misalkan masih sama, ini nanti akan di ranking lagi, yaitu berdasarkan nilai wawancara yang paling tinggi. Kalau misalkan mentok-mentoknya sampai sini masih sama, nanti didasarkan pada usianya. Sehingga kalau misalkan kita bisa cermati teman-teman, ini adalah kira-kira ilustrasinya adalah seperti ini. Karena belum ada peraturan baru yang memperbaharui Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, kira-kira untuk seleksi kompetensi yang tahap 2 itu adalah seperti ini. Diikuti oleh honorer K2 dan guru honor sekolah negeri yang pada seleksi kompetensi 1 ini tidak lulus, ditambah guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Sehingga di sini teman-teman, ini adalah nanti kira-kira misalkan saja ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi antara guru induk, kemudian guru non-induk, dan juga guru swasta serta lulusan PPG, mereka saling bersaing teman-teman. Nah di sini perlu kita ketahui bersama untuk yang guru swasta dan lulusan PPG itu kebanyakan memiliki sertif teman-teman. Kalau misalkan lulusan PPG otomatis sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi untuk teman-teman dari kategori 1 dan 2 yaitu honorer K2 dan juga guru honor sekolah negeri, untuk bisa bersaing di tes tahap 2 ini harus bisa bersiap dari sekarang ya. Bersiap dalam hal belajar, kemudian teknik, strategi, konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah di sini dapat kita cek teman-teman. Nah misalkan seperti ini, ASIS ini adalah guru induk, dia untuk teknis dan ditambah dengan afirmasi yang dia miliki dapat nilai 325. Nah di sini semua passing grade, otomatis di sini dia lolos teman-teman. Kemudian untuk Mala di sini dia tidak lolos, meskipun di sini misalkan ini adalah untuk guru SD ya. Di sini untuk Mala ini 320. Nah di sini lolos, kemudian di sini tidak lolos ya, karena di sini untuk manajer sosiokulturalnya ini adalah passing grade-nya 130. Wawancaranya lolos, otomatis di sini untuk Mala ini tidak lulus teman-teman. Kemudian Randy, nah Randy ini meskipun dia dari sekolah induk, di sini untuk yang tes tahap 2 tidak ada istilahnya keistimewaan lagi ya, atau mungkin nanti kita menunggu saja, semoga ada kebijakan baru yang bisa menguntungkan teman-teman dari guru honor sekolah induk. Randy guru induk di sini untuk teknis ini tidak lulus passing grade, meskipun untuk manajerial dan sosiokultural di sini dia lolos passing grade. Kemudian untuk wawancara juga lolos passing grade, otomatis di sini dia tidak lolos. Kemudian di sini untuk Ratna teman-teman, Ratna di sini untuk di sini teknis afirmasinya ini adalah dia lolos, kemudian di sini dia lolos, kemudian di sini dia juga lolos, sehingga dia bisa lulus teman-teman. Kemudian di sini untuk Yesi, dia meskipun pendaftar dari sekolah swasta, dia ikut mendaftar di SDN Sukamaju 1. Untuk teknis afirmasinya misalkan dia memiliki serdik, dia langsung otomatis 500%, 500 poin ya. Kemudian di sini dia passing grade, selanjutnya di sini dia juga tidak passing grade teman-teman ternyata. Nah ini ya, jadi di sini untuk teknisnya ini passing grade, manajerialnya passing grade, namun wawancaranya tidak passing grade, sehingga di sini dia tidak lolos. Berikutnya di sini untuk Alan adalah lulusan PPG, untuk dia punya sardik ya, karena lulusan PPG, di sini dia lolos. Kemudian di sini dia lolos, wawancara juga lolos, sehingga untuk gambaran tes tahap 2 ini adalah yang lolos itu belum tentu dari guru honor sekolah induk. Seperti yang kita ketahui di sini lolos ya untuk ASIS dengan perhitungan yang seperti itu tadi. Kemudian Ratna di sini dia lulus semuanya passing grade. Kemudian di sini untuk Alan ini adalah dia lulus teman-teman. Jadi dengan demikian artinya untuk tes tahap 2 ini kita dapat dikatakan sebagai pertarungan bebas ya. Jadi kita harus bisa mengatur teknik dan strategi mulai dari sekarang supaya bisa bersaing untuk tes yang tahap kedua. Jadi yang penting di sini kita harus senantiasa berusaha teman-teman, berusaha untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba. Entah nanti hasilnya seperti apa, itu tentunya akan bisa menggambarkan dari bagaimana upaya dan doa kita. Demikian sobat semuanya gambaran untuk tes tahap 2, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.